desa-desa, bahkan ke desa sangat terpencil. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada 3 faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama yaitu iman yang lemah. Jadi sebagai seorang yang beriman, patutlah kita harus mempunyai keimanan yang kuat, keimanan yang tangguh, dan harus selalu kita asah semakin tajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 129, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia Allah memiliki arsy yang agung. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, faktor selanjutnya yakni faktor dari orang lain, di mana faktor ini sangat mempengaruhi sekali dalam kelestarian kehidupan di masyarakat. Banyak orang-orang, banyak anak muda yang tidak tahu menau tentang kehidupan kegelapan yang ada di kalangan anak muda di zaman sekarang. Sangat berkembang pesat sekali terhadap kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan Indonesia, terutama Kota Banyuwangi, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kebiasaan yang seperti ini sebenarnya telah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu masyarakat jahiliyah senang melakukan perjudian, perzinahan, minum khamar, dan lain-lain. Maka dari ini Allah telah melarang dan memberantas sifat-sifat kejahatan tersebut. Dan juga Allah memberikan larangan-larangan yang sangat tegas kepada manusia yang melanggar dan juga yang tidak terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berhala, dan juga memudinasi di jalan Tuhan adalah perbuatan dari setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Namun rupanya kejahatan ini telah menjadi salah satu watak di dunia. Kita sebagai hamba Allah hanya dapat memilih jalan mana yang benar dan jalan mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Amin amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini marilah kita menelaah sebentar mengapa narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas mengatakan bahwa sesuatu yang memabukkan adalah haram.
manusia yang membawa manfaat bagi manusia lainnya. Narkoba membuat seseorang menjadi sakit, lemah, mengalami goncangan jiwa yang sangat dahsyat sekali. Seorang pecandu akan mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap berbagai penyakit. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan, keluarga kita semuanya semuanya mudah-mudahan dijauhkan oleh barang-barang seperti ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, rasanya tidak ada pilihan lagi bagi kita kecuali untuk menghindari, menyikapi, menjauhi barang-barang narkoba. Sikap mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya untuk berperilaku baik dan menciptakan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadi seseorang yang berpositif thinking, berperilaku positif sehingga menjadi orang-orang